Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih. Semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Rampiansyah, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Karawang turun ke jalan melakukan aksi mendoakan rakyat Palestina bersamaan dengan Car Free Day di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Karawang. Mereka datang sejak pukul 6 pagi dengan atribut Palestina seperti syal dan bendera Palestina. Semua elemen dari lintas agama di Karawang hadir dalam doa bersama untuk kebaikan keselamatan rakyat Palestina. Pemerintah daerah Karawang bersama Forkopimda dan turut serta dalam peran aksi bela Palestina ini mengundang semua tokoh lintas agama karena persoalan Palestina-Israel bukan masalah agama, bahkan respon lintas agama sangat tinggi hingga mereka menyanggupi untuk hadir mendukung rakyat Karawang membela Palestina. Dalam aksi mendoakan Palestina, warga juga menggalang donasi untuk rakyat Palestina melalui Basnas yang sengaja disebar di lokasi di Jalan Ahmad Yani yang nantinya akan disalurkan ke Palestina. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga di beberapa daerah turun ke jalan dalam aksi Jangan Lupakan Gaza. Ratusan rumah warga terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ribuan warga kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar aksi bela Palestina dengan long march sepanjang 1,17 km menyeberangi jembatan Ampera dari Ilir ke Ulu. Jangan lupakan Gaza. Beginilah antusias warga Palembang, Sumatera Selatan yang melakukan aksi turun ke jalan membela Palestina. Aksi long march turun ke jalan menyeberangi jembatan Ampera sepanjang 1,17 km. Mulai dari Masjid Agung Palembang menuju kantor DPRD Kota Palembang, Jakabaring. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, ribuan masyarakat Muslim Kota Palembang ini secara berbaris melintas jembatan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut.
Peserta aksi berharap masyarakat dunia tahu bahwa pergerakan terhadap dukungan Palestina untuk merdeka datang dari seluruh pelosok negeri di Indonesia. Isu Palestina ini bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi ini adalah isu kemanusiaan, milik semua masyarakat Indonesia, bil khusus Sumatera Selatan dan Kota Palembang umumnya. Dan yang berikutnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa sebelum Palestina merdeka, kita akan terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Dan hari ini di luar ekspektasi ada target panitia mungkin tidak sampai 1.000, tapi yang hadir ribuan orang. Sebelum melakukan aksi long march, ribuan masyarakat muslim Kota Palembang ini melakukan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan istighosah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayowi Kromo atau di Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua atau hari terakhir Lebaran Betawi 2025 yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, suasana semakin meriah. Beragam kesenian ditampilkan, termasuk jajanan kerak telur dan dodol Betawi. Di hari kedua Lebaran Betawi ini ditampilkan kesenian, lenong, tanjidor, topeng blatek, ondel-ondel hingga atraksi silat Betawi. Tak hanya itu, berbagai makanan khas Betawi turut disajikan, seperti kerak telur sampai dodol Betawi. Tema yang diusung menyongsong 5 abad dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dengan tekad budaya Betawi harus menjadi tuan rumah di tengah keanekaragaman masyarakat Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana Lebaran Betawi 2025 di Monas, Jakarta, sudah terhubung bersama kami rekan Syahreza Zanski. Halo, selamat sore Syahreza, bagaimana keseruan di sana dan apa saja rangkaian acara Lebaran Betawi kedua hari ini? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, seperti inilah situasinya Diandra di Monumen Nasional di tempat selenggarakannya Festival Betawi 2025 ini begitu meriah sekali. Kami dari jam 3 sudah melihat ini antusias sudah mulai begitu membludak dan kini sudah mulai bertambah masyarakat yang mulai berkunjung. Mereka ada yang di belakang panggung utama, maksudnya di belakang saya ini adalah ada panggung utama dan masyarakat sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan berbagai hiburan tentunya. Dan kami juga melihat ada berbagai pengunjung yang turut duduk di area rerumputan ini karena mereka bisa menyaksikan secara jauh tentunya beberapa acara ataupun hiburan pada kali ini yang berlangsung di Monumen Nasional. Dan memang ini Diandra berlangsung secara meriah. Kami melihat ada beragam kalangan seperti kalangan keluarga yang datang dari berbagai kota seperti dari kota Bogor. Dan mereka memanfaatkan berbagai fasilitas umum untuk bisa masuk secara gratis di Monumen Nasional. Dan memang informasi yang kami terima, Diandra, ada beberapa hiburan yang menarik perhatian seperti ada band Betawi, gambus Betawi dan juga topeng belantek hingga atraksi silat Betawi. Ini menarik, Diandra, menggambarkan kekayaan budaya dari masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Dan memang kami tadi berbincang juga mereka, masyarakat khususnya sangat antusias sekali untuk bisa memperkenalkan adanya budaya Betawi di Monumen Nasional, terutama untuk anak-anak sehingga bisa dibilang ini cukup ramah bagi para kalangan keluarga, khususnya bagi mereka yang membawa anak untuk bisa memperkenalkan adanya budaya-budaya Betawi yang begitu kaya yang ditunjukkan pada hari ini. Selain acara tadi ada berbagai rangkaian menarik seperti pertunjukan seni budaya Betawi dan pameran warisan budaya Tabenda Provinsi DKI Jakarta dan juga ada pameran museum, sehingga tidak perlu khawatir bagi para masyarakat yang ingin mengisi waktu luang di akhir pekan karena banyak sekali rangkaian acara. Ini akan berlangsung hingga malam hari nanti. Di antara dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah nanti khususnya pada malam hari akan membludak karena rangkaian acara masih begitu luas dan kami masih menunggu apakah nantinya semakin malam, semakin meriah khususnya di Monumen Nasional kali ini untuk Festival Betawi 2025. Diandra. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat.
Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD, kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sepinggang aku, sepinggang orang dewasa. Ya Allah, astagfirullah. Mobil semua ya Allah hanyut. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pintu rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Hingga Minggu siang, warga terpaksa mengungsi ke tempat aman usai banjir bandang merendam rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur terendam banjir. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Bagian ada 2 orang di sana udah segini. Saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal, karena kalau bisa nanti dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir.
Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu sore. Tercatat ada 25 rumah warga yang terendam hingga sejumlah motor dan mobil di garasi terbawa arus banjir. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1 meter. Warga melakukan evakuasi mandiri, menyelamatkan barang berharga hingga bertahan di lantai 2 rumah sendiri. Banjir juga merendam jalanan hingga sejumlah kendaraan tak berani melintas. Penyebab banjir yang melanda 3 kecamatan setelah hujan turun deras akibat saluran air drainase dan air sungai meluap ke perkampungan dan akses jalan penghubung antar kecamatan. Untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Budi Setiawan. Selamat sore, Budi. Bagaimana suasana terkini di Cianjur? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi titik terparah terdampak banjir bandang, yakni di Desa Sulajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Dan saat ini banjir di lokasi tempat saya melaporkan sejak tadi malam ataupun tadi pagi sudah mulai surut. Hingga saat ini material lumpur serta material yang terbawa banjir masih berada di pemukiman warga. Saat ini warga yang terdampak banjir melakukan pembersihan material lumpur ataupun barang-barang untuk dibersihkan. Baik, Budi, kemudian apakah ada posko pengungsian yang sudah disiapkan? Kemudian juga untuk bantuan, apakah sudah ada dari pemerintah setempat atau seperti apa? Ya, tadi siang Bupati Cianjur telah berkunjung ke kampung Puncak Manis ini. Dia mengatakan bahwa untuk posko pengungsian telah disediakan di sekitar Desa Sulajambe. Selain itu, bantuan juga sejak tadi malam sudah mulai didistribusikan kepada para korban banjir yang terdampak banjir bandang Sabtu malam kemarin. Saya informasikan juga bahwa sebanyak 172 rumah terdampak akibat banjir bandang tersebut. 172 rumah tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Karangtengah, Sukaluyu, Cianjur Kota, dan Mande. Diandra. Baik, terima kasih Budi Setiawan langsung melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan satuan Ihwal karena sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas Grip Jaya, Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan membina anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri.
Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas GRIP mengultimatum orang nomor 1 Jawa Barat itu. Premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai 0. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan, serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga proses. Karena ada kata-kata Anda, jangan sampai berpotensi dari konflik yang bisa merusak tatanan. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya, jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal itu merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Mereka akan dididik secara militer agar lebih disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Rencananya kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025. Nantinya anak-anak akan dididik ala militer agar lebih disiplin. Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk pembinaan. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita.
gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Sementara itu, seluruh jajaran TNI Polri di Kota Depok mengaku telah siap melaksanakan program militer untuk anak nakal. Apalagi jumlah kasus kenakalan anak dan remaja di Depok semakin tinggi. Tentunya kami sangat siap, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang sosialisasi. Nah ini yang kita edukasi. Nah, ini kita juga mengharapkan adanya sebuah dukungan dari masyarakat gitu, bahwa ini bukan dalam bentuk militerisasi lah atau intervensi lah atau difungsi abri lah. Jangan digiring ke arah kesananya, karena memang masyarakat juga membutuhkan. Karena keamanan masyarakat kami sangat mendukung, mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang tadi di pondok atau dilatihkan secara ini akan kita dukung tentu dengan pemberian pemahaman sesuai dengan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberi izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemprov Jawa Barat siap mengambil alih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di sebuah kamar hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Korban telah melapor ke polisi dan berharap ditindaklanjuti. Didampingi suaminya, PG, wanita berusia 35 tahun ini memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Arenakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya. Sebelumnya korban melaporkan SU yang bekerja sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia ke polisi. Korban mengaku mendapat pelecehan itu di sebuah kamar hotel di Palembang, sementara pelaku ialah paman dari suami korban. Pemenuhan alat bukti, karena kan kita melalui sistem alat bukti kita bawa pelapor juga itu. Termasuk CCTV, Pak? Ya, semua kita karena harus ada keterangan dari lapor. Nah, dulu. Untuk pelaku nanti belum dipanggil, Pak? Untuk yang lapor terduga. Iya. Korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPA. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan oleh puluhan warga ini atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asik dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan. Salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Bersembunyi. 6. Kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan karena alam. Kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa.
Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim Polri pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih. Semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Bogor mengikuti manasik haji massal yang digelar Kementerian Agama di Stadion Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pembekalan ini, para jemaah diajarkan tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf hingga lempar jumroh. Ratusan calon jemaah haji mengikuti prosesi manasik akbar yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Bogor di Stadion Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai rangkaian tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, hingga penyediaan air zam-zam disiagakan oleh petugas agar simulasi ini bisa dipahami para jemaah yang hadir. Manasik terakhir juga dilakukan demi menjaga kesiapan fisik para calon jemaah hingga bisa memahami tata cara ibadah rukun Islam kelima ini. Para calon jemaah pun mengaku terbantu dengan simulasi ini. Kita ikut proses manasik haji ini biar kita lebih siap lagi nanti di Tanah Suci, mempersiapkan bagaimana jalur-jalurnya nanti. Apa sih Pak yang diajarkan dalam prosesi manasik ini? Urutannya urutan hajinya, wajib haji dan rukun hajinya. Nanti kita biar lebih mengerti lagi di sana, tidak bingung lagi kita di sana. Untuk calon jamaah haji Kota Bogor, sejumlah 980 jamaah, alhamdulillah 80% jamaah hadir hari ini untuk mengikuti peragaan manasik massal yang kita laksanakan. Tahun ini Kota Bogor akan memberangkatkan sebanyak 980 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke embarkasi Bekasi mulai 14 Mei mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 putaran kedua berlangsung di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Setiap tim berebut untuk menjadi juara dengan memberikan penampilan yang terbaik. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Nation Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua. Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menghadapi Timnas Korea Utara, Dava Al-Ghasemi, kiper Timnas Indonesia U17 pulang dan membuat KTP di kampung halamannya di Bekasi, Jawa Barat. Usai menghadapi Timnas Korea Utara, Dava Al-Ghasemi, kiper Timnas U17 Indonesia, kembali ke kampung halamannya di Cikarang Selatan, Bekasi. Indonesia bisa Kedatangan kali ini untuk membuat KTP di usianya 17 tahun. Dava Al-Ghasemi mengikuti proses pembuatan KTP mulai dari cek fisik, tes mata, hingga rekam foto KTP. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Dava karena mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi dan akan memberikan apresiasi. Kita itu support sebagai pemerintah memfasilitasi apa yang memang menjadi keperluan dari Pusikasi dan sepak bola di Kabupaten Bekasi. Pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya.
Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya pemirsa, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Slang, Bunda Yvette, tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan siang tadi di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Slang, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Slang kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka
di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Slank, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Slank. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Slank. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Slank selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Sejumlah nama yang hadir diantaranya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya ibunda Bim Bim personel dari band Slank. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Slank ini. Emang Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Slank tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Slank. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Slank kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku senang lihat Gigi. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya ibu dan tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi anak-anak Indonesia. Ibu ini menjadi ibunda. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Dia sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong katanya, antarkan. Dan saya coba atur waktunya, tolong saya dikabari. Ternyata malam beliau minta pulang dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya coba balik lagi karena jam 22 sedikit lah. Saya dikabari saya ingat betul pada saat beberapa kali selalu memberikan semangat anak muda, Slank ke cerita seorang ibu yang mencintai anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam.
Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sepinggang aku, sepinggang orang dewasa. Ya Allah, astagfirullah. Mobil semua ya Allah hanyut. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pintu rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Hingga Minggu siang, warga terpaksa mengungsi ke tempat aman usai banjir bandang merendam rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sementara sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur terendam banjir. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Bagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal, karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu malam. Hujan deras yang mengguyur kawasan di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu sore membuat 25 rumah warga terendam hingga sejumlah motor serta mobil di garasi terbawa arus banjir. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1 meter. Warga melakukan evakuasi mandiri, menyelamatkan barang berharga hingga bertahan di lantai 2 rumah. Banjir juga merendam jalanan sehingga sejumlah kendaraan tak berani melintas. Penyebab banjir yang melanda 3 kecamatan setelah hujan turun deras ini adalah akibat saluran air, drainase, dan air sungai yang meluap ke perkampungan, serta akses jalan penghubung antar kecamatan. Sementara itu pemirsa, banjir juga menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga pemerintah provinsi setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga
Pemerintah daerah Kabupaten Jaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, asik bermain di mobil dinas Satpol PP yang terparkir di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, bocah laki-laki terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP. Korban sempat berteriak hingga akhirnya dievakuasi petugas damkar. Warga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan teriakan seorang anak yang tubuhnya terjepit di antara bangku mobil dinas Satpol PP yang terparkir di halaman kantor. Petugas Sudin Damkar Jatinegara berhati-hati mengevakuasi korban dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi si anak dan dikembalikan ke orang tuanya. Diketahui korban terjepit di bangku saat bermain bersama anak-anak lainnya. Di perempatan ini nih main di mobil Satpol PP, motor ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Fahri, kenapa? Saya nyamperin dong. Ternyata anak dia di tengah-tengah baru bilang. Oh gitu. Lalu untuk info dari apa ya? Untuk ke pemadamnya Ibu tahu dari mana? Dari sekitar RT ya. Oh, bagaimana tanggapan Ibu tentang respon pemadam? Sangat baik banget, cepat banget. Sampai nih anak selesai. Ya, Orang tua pun diimbau untuk mengawasi aktivitas buah hati termasuk saat bermain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor lah. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi ngerjain wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Karena membahayakan, jembatan penyeberangan orang di Tipar Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya, kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi, penyangga, atau pagar.
Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Tipar Cakung ini, yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, James Jasina News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang lansia di Bantul, Jawa Tengah diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah yang hendak diwariskan kepada anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tidak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah. Mirisnya pemirsa, Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan anak dari Mbah Tupon, ada Heri Setiawan yang juga mendampingi Mbah Tupon secara langsung. Assalamualaikum, selamat sore Mas Heri, Mbah Tupon. Ya, selamat sore. Ya, Mas Heri, ini sebenarnya seperti apa kronologis kejadiannya? Apakah benar seperti kita baca di media bahwa sebelumnya tanah ini dijual kepada BR dan kemudian beralih kepada atas nama orang lain berinisial IF begitu? Boleh dijelaskan secara singkat, Mas Heri? Ya, benar. Itu dulu pada tahun 2020 Bapak saya menjual tanah kepada Pak BR seluas 298 meter persegi. Nah, sebagian tanah itu terus sama bapak saya diwakafkan buat jalan dan gudang RT. Nah, itu sudah jadilah sertifikat pecah. Nah, terus sisanya itu masih 1.655 meter persegi punya bapak saya ini. Nah, terus sama Pak Bibit, sama Pak BR ditawarin buat pecah
sertifikatnya itu ke menjadi 3 Ya. ke anak-anaknya itu. Nah, selang berapa waktu kemudian, Bapak pernah menanyakan sertifikatnya itu kepada Pak BR. Pak, sertifikatnya udah jadi apa belum? Ya, kata Pak BR, belum, Mbak. Baru proses ini. Ya. Nah, selang berapa tahun? Ya. Tahun 2024, pihak bank itu datang mengasih kabar soal sertifikat itu udah balik nama atas nama IN. IF ya Mas ya? IF atau? IF ya, IF. Ya. Nah, Mas, antara Pak BR dan IF ini apakah saling mengenal, Mas? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Ya, tahu. Mas, sampai sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Heri dan keluarga untuk mengambil lagi hak atas kepemilikan sertifikat rumah Mas Heri dan Pak Tupon? Ya, gini, warga juga membantu mengurus sertifikat ini dan kami sudah melaporkan ke Polda DIY. Ya. Sampai saat ini sudah berapa orang yang diperiksa, Mas, dari keterangan pihak kepolisian, Mas? Baru keluarga saya yang dimintai penyidikan itu. Ya, saya juga tadi sempat membaca informasi bahwa selain Pak BR ada beberapa pihak yang juga diperiksa termasuk notarisnya begitu, Mas. Apakah Anda juga mendapatkan informasi soal notarisnya yang diperiksa ini, Mas? Iya. Ya, kalau dugaan Anda, dugaan Mas Heri dan juga pihak keluarga ini, siapa yang melakukan tindakan sehingga menyebabkan surat tanah dari Bapak ini beralih kepemilikan secara tidak di luar hak gitu, Pak? Notarisnya, soalnya menyalahi SOP-nya. Ya, artinya memang sejauh ini dari notaris ya dugaan-dugaan Anda dan apakah ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian ataukah sampai saat ini memang masih dalam proses penyidikan? Masih dalam proses penyidikan saat ini. Mas, kalau dari keterangan Pak BR sendiri sebenarnya kenapa pengurusan di notaris ini menjadi lama? Karena ini cukup lama kan, Mas, dari tahun 2001 kalau nggak salah ya, sampai 2004. Ya, lama banget ini. Ya, alasannya apa, Mas, yang dikemukakan oleh Pak BR ini? Alasannya masih proses gitu katanya. Ya, ketika Pak Tupon bersama-sama dengan Pak BR gitu menghadap notaris, apakah juga didampingi oleh pihak keluarga, Mas? Tidak pernah. Dia dijemput sama TR. Artinya tanda tangannya. Tidak pernah atau memang pihak keluarga tidak dilibatkan begitu, Mas? Pihak keluarga tidak tahu soal Bapak tanda tangan gitu. Tapi ketika Bapak menjual sebagian tanahnya ke Pak BR ini keluarga tahu, Mas? Tahu, keluarga tahu. Tahu, jumlah luasannya tahu, terus kemudian bentuk-bentuk perjanjiannya yang dituangkan dalam tulisan begitu, tahu, Mas? Tahu. Tahu ya. Tapi ketika untuk menghadap ke notaris maupun ke pihak-pihak pengurus tanah, BPN atau misalnya itu tidak pernah didampingi begitu, Mas ya? Tidak pernah didampingi. Iya. Mas, sejauh ini Pak Tupon tahu nggak apa saja yang ditandatangani, Mas? Ya, tidak tahu, soalnya tidak bisa baca dan tulis. Baik. Jadi Bapak tidak pernah dibacakan begitu soal apa yang ditandatangani, begitu, Mas? Iya, tidak tahu. Cuma disuruh tanda tangan gitu. Kata bapak saya gitu. Iya, Pak Tupon waktu itu didampingi oleh Pak BR. Nah, apakah pihak keluarga juga bertanya juga ke Pak BR? Pak BR, ini apa saja yang sudah ditandatangani oleh orang tua saya seperti itu, Mas? Saya mah tidak tahu kalau itu. Jadi Pak BR pun juga tidak tahu apa saja yang ditandatangani oleh Pak Tupon? Tidak tahu, soalnya yang jalan itu Pak TR. Baik. Mas Heri,
ini kasusnya sedang berjalan hingga saat ini. Kami turut prihatin dan semoga saja ini bisa terselesaikan dengan baik dan adil begitu. Saya ingin tahu apa keinginan dari Pak Tupon terhadap kasus beralihnya kepemilikan tanah yang dimilikinya ini, Mas. Keinginan Bapak saya dan keluarga, sertifikat Bapak saya kembali atas nama Bapak Tupon kembali. Itu keinginan saya dan keluarga. Ya, Mas, sampai saat ini bagaimana Mas bentuk-bentuk dukungan yang sudah diterima oleh Mas Heri, Pak Tupon, Mbah Tupon dan keluarga terkait dengan kasus beralihnya kepemilikan tanah ini, Mas? Dukungan dari warga sangat luar biasa. Bisa diceritakan, Mas? Ya, dari bikin petisi, doa bersama, dan lain-lain yang banyak lah dukungan dari warga itu. Sementara kalau dari keluarga, apa harapan terakhirnya, Mas, terhadap kasus ini, Mas? Harapan terakhir, sertifikat atas nama Bapak Tupon bisa kembali. Baik, terima kasih Mas Heri dan Pak Tupon. Semoga saja kasus yang sedang menimpa keluarga Pak Tupon ini dapat segera selesai secara adil begitu ya, Mas. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum.